This is my fight song. Take back my life song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usmania Fitria. Di sini saya bersama Bapak Zainal Arifin selaku pengajar di sekolah MA Raden Rahmat. Baik, langsung apa yang Bapak ketahui tentang pembelajaran menyimak? Pembelajaran mendengar. Ya. Jadi pembelajaran mendengar itu siswa hanya difokuskan, hanya mendengar saja, ya, menyimak. Kata simak itu kan berasal dari bahasa Arab sama'a atau sami'a, mendengar, ya. Jadi siswa untuk memperoleh pemahaman itu hanya dari mendengar saja. Pendekatan menyimak apa yang Bapak gunakan agar pembelajaran di kelas menjadi efektif? Pembelajaran menyimak yang saya gunakan itu adalah pembelajaran menyimak yang saya padukan dengan metode yang lain. Metode apa yang saya pakai? Metode tanya jawab dan metode bercerita. Terus ada lagi metode yang saya gunakan lagi, itu metode kontekstual. Itu biasanya yang saya pakai pendekatan kontekstual. Jadi dalam metode ini, di dalam sebuah pembelajaran itu biasanya kan ada bab yang menerangkan suatu bab, ya, suatu bab yang menerangkan suatu masalah. Biasanya masalah itu dihubungkan dengan konteks yang dihadapi oleh siswa sekali. Dari sini kita bisa menerangkan, siswa bisa mendengar apa yang kita terangkan. Jadi dari keterangan ini siswa diharapkan bisa memahami apa yang kita sampaikan. Ketika Bapak sedang menjelaskan materi supaya siswa dapat mengerti apa yang dibahas, apakah Bapak selalu menggunakan bahasa baku? Tidak, saya tidak harus berpedoman pada bahasa baku, karena pengetahuan bahasa anak itu kan terbatas, ya. Tidak semua tahu tentang bahasa baku bahasa Indonesia. Saya juga ada menggunakan bahasa Jawa, bahasa Inggris sedikit-sedikit, dan juga bahasa Arab sedikit-sedikit. Jadi bahasa yang saya gunakan bukan bahasa baku tapi bahasa campuran yang tujuannya anak itu bisa paham. Sewaktu Bapak menyampaikan materi, metode apa yang biasanya Bapak gunakan? Nah, kembali ke awal tadi, metode kontekstual, ya. Jadi konteks yang ada kita hubungkan dengan kehidupan anak-anak. Misalkan saya ngajar bahasa Arab, itu di situ babnya itu menerangkan soal hiwayah. Hiwayah itu hobi, ya. Jadi hobi anak muda itu apa? Terus ada yang membahas tentang remaja, masa remaja. Terus ada yang membahas soal apalagi itu tentang teknologi. Itu ya, dalam bahasa Arab juga dijelaskan. Langkah-langkah apa yang Bapak terapkan dengan menggunakan metode tersebut? Nah, pertama, langkah yang saya gunakan, pertama menjelaskan KD-nya, ya. Dalam pembelajaran itu, kompetensi dasarnya itu apa, kompetensi intinya yang hendak dicapai siswa ketika selesai melakukan pembelajaran itu apa, itu saya terangkan dulu. Setelah itu saya jelaskan, saya kan ngajar bahasa Arab, itu ada, kalau dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya grammar, kosakatanya itu apa saja, susunan kata yang bagus dalam bahasa Arab itu apa, itu saya terangkan. Terus kemudian untuk menguji itu, untuk menguji apa yang saya terangkan dan grammar yang saya terangkan, itu anak-anak juga saya suruh menghafalkan. Jadi ada 3 metode yang saya terapkan. Pertama, metode ceramah. Tadi saya menerangkan soal KD-nya dulu. Terus kemudian soal yang kedua, metode hafalan. Grammarnya saya suruh menghafalkan. Kalau dalam bahasa Arab itu qaidahnya. Terus yang ketiga,
tanya jawab untuk menguji apa yang saya terangkan dan menguji hafalan anak-anak itu perlu adanya tanya jawab. Gitu. Apa yang menjadi alasan Bapak menggunakan metode pembelajaran tadi? Memang metode itu, kombinasi 3 metode itu memang sangat cocok untuk mengajar bahasa Arab. Gitu ya. Jadi saya terapkan metode yang lain, misalkan hanya 1 metode saja, itu kurang lengkap. Jadi saya lengkapi ceramah. Jadi dari pendengaran anak ini, tulisannya benar apa tidak dengan apa yang saya diktekan tadi. Itu cara saya untuk mengetahui kemampuan anak untuk menyimak apa yang saya terangkan. Teknik apa yang biasanya Bapak gunakan ketika sedang pembelajaran berlangsung? Tekniknya kembali ke pertanyaan awal. Tekniknya pertama saya terangkan dulu KD-nya ya. KD-nya saya terangkan tujuannya apa pembelajaran ini. Kemudian untuk menguji itu semua harus ada tes atau tanya. Apa kendala yang Bapak alami ketika menerapkan teknik tersebut? Kendalanya ada, di antaranya kurangnya kamus yang dimiliki anak-anak dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Anak-anak itu satu bangku itu cuma ada 1 kamus, jadi mereka tidak bisa bekerja secara mandiri. Mungkin itu bisa diatasi ketika 1 anak punya 1 kamus. Itu ya. Apakah Bapak juga selalu menyediakan soal pada akhir pembelajaran? Soal pasti ada, karena kita menggunakan LKS ya untuk pembelajaran itu. Jadi setiap akhir dari pertemuan itu pasti ada penugasan. Menurut Bapak, motivasi apa yang biasanya Ibu berikan agar siswa tetap semangat menyimak pada saat pembelajaran? Motivasinya hanya beberapa kata saja. Mau jadi apapun kita, kuncinya harus belajar. Baik, terima kasih. Agar siswa tetap semangat menyimak pada saat pembelajaran. Motivasinya hanya beberapa kata saja. Mau jadi apapun kita, kuncinya harus belajar.